Mengenal filsafat ilmu. Pengertian filsafat dan filsafat ilmu. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata philosophia bahasa Latin, filosofi bahasa Inggris, filosofik bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, sedangkan bahasa Arab adalah falsafah. Semua istilah itu bersumber pada istilah bahasa Yunani, philosophia. Istilah tersebut dari philein yang berarti mencintai, sedangkan philos yang berarti teman, kawan, sahabat. Selanjutnya istilah sophos yang berarti bijaksana, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Ada dua arti secara etimologis dari filsafat yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Artinya bijaksana yang dimaksud adalah sebagai kata sifat. Dan yang kedua, apabila filsafat digambarkan dari perkataan philosophia dari bahasa Yunani tersebut, yang berarti cinta akan kebijaksanaan, love of wisdom. Menurut tradisi, Pitagoras dan Socrates lah yang pertama-tama menyebut diri sebagai filosofos, yaitu sebagai protes terhadap kaum sofis, kaum terpelajar pada waktu itu yang menamakan dirinya bijaksana. Padahal kebijaksanaan mereka itu hanya semu saja. Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Socrates lebih suka menyebut diri pencinta kebijaksanaan. Artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur, atau sophia itu. Mengingat keluhuran yang dikejarnya itu, maka ia tidak mau berkata bahwa ia telah mempunyai, telah memiliki, atau menguasainya. Namun ini sudah semestinya karena dalam filsafat orang tidak pernah akan dapat mengatakan selesai belajar. Karena luas dan dalamnya filsafat itu, manusia masih hidup dalam dunia ini harus berusaha untuk mengejarnya. Lebih baik dikatakan bahwa orang ingin menguasainya dengan menyebut diri filsuf saja. Menurut sejarah, Pitagoras yang hidup pada 572 hingga 497 sebelum Masehi adalah orang yang pertama kali memakai kata philosophia. Ketika beliau ditanya, apakah ia seorang yang bijaksana? Maka Pitagoras, banyak sumber yang menegaskan bahwa sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan. Artinya ada berbagai macam. Antara lain, yang pertama kerajinan, yang kedua kebenaran pertama, yang ketiga pengetahuan yang luas, yang keempat kebajikan intelektual, yang kelima pertimbangan yang sehat, dan yang keenam kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum, yang intinya adalah mencari keutamaan mental. The pursuit of mental excellence. Nah, dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Ya, semboyan ini benar juga, karena semua manusia berpikir. Akan tetapi, secara umum, semboyan itu tidak benar, karena tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Muhammad Hatta mengemukakan pengertian apa filsafat itu lebih baik tidak dibicarakan lebih dulu. Nanti, bila orang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu akan mengerti dengan sendirinya apa filsafat itu menurut konotasi filsafat yang ditangkapnya. Langeveld juga berpendapat begitu. Katanya, setelah orang berfilsafat sendiri, barulah ia maklum apa filsafat itu, dan makin dalam ia berfilsafat, akan makin mengerti apa filsafat itu.
Puja Wiyatna juga menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Arab yang berhubungan rapat dengan kata Yunani. Bahkan asalnya memang dari kata Yunani. Kata Yunaninya adalah philosophia. Dalam bahasa Yunani, kata philosophia merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin. Dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sophia artinya kebijakan dan mengandung arti juga pandai, pengertian yang mendalam. Jadi menurut namanya saja, filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta pada kebijakan. Bicara tentang filsafat sebagai ilmu. Dikatakan filsafat sebagai ilmu, karena dalam pengertian filsafat terkandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimanakah, mengapakah, kemanakah, dan apakah. Pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat deskriptif atau penggambaran. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab atau asal mula sebuah objek, dan jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Pertanyaan kemana menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh ada 3 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah pedoman tersebut selalu dipakai atau tidak. Pedoman yang selalu dipakai disebut hukum. Ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai atau hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemanakah adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam atau radiks dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini, kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, dan abstrak. Dengan demikian, kalau ilmu-ilmu yang lain, selain filsafat, bergerak dari tidak tahu kepada tahu, sedangkan ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu kepada tahu, selanjutnya kepada hakikat. Untuk mencari atau memperoleh pengetahuan hakikat, haruslah dilakukan dengan abstraksi, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan, atau sifat-sifat yang tidak harus ada, atau aksidensia, sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada atau mutlak, yaitu substansial. Maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya. Filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai kepada hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi berpikir yang seperti itu sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini maksudnya adalah untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Sistematika pemikiran seorang filsuf banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungan, zamannya, pendidikan, dan sistem pemikiran yang mempengaruhi. Yang kedua, harus konsepsional. Secara umum, istilah konsepsional ini berkaitan dengan ide atau gambar atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual.
Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan realnya, sehingga maksud dari konsepsional ini sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi atau jelas. Karena berpikir secara filsafat, sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya. Yang ketiga, harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, maka uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren. Yang keempat, harus rasional. Yang dimaksud dengan rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Yang kelima, harus sinoptik. Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal yang menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Yang keenam, harus mengarah kepada pandangan dunia. Yang dimaksud adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Sedangkan berbicara filsafat ilmu, jadi cabang filsafat yang membahas masalah ilmu ya adalah filsafat ilmu. Tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah theory of science, teori ilmu, dan science of science, ilmu tentang ilmu. Namun sebenarnya, berbicara mengenai filsafat ilmu, sulit untuk memberikan suatu batasan yang positif. Banyak pendapat yang memiliki makna serta penekanan yang berbeda tentang filsafat ilmu. Menurut Profesor Dr. Connie R. Semiawan dan kawan-kawan, untuk menetapkan dasar pemahaman tentang filsafat ilmu, sangat bermanfaat untuk menyimak 4 titik pandang dalam filsafat ilmu. Yaitu, yang pertama, pandangan yang menyebutkan bahwa filsafat ilmu adalah perumusan world views yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting. Jadi menurut pandangan ini, merupakan tugas dari filsuf ilmu untuk mengelaborasikan implikasi yang lebih luas dari ilmu. Yang kedua, pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu eksposisi dari presupposition dan predisposition dari para ilmuwan. Filsuf ilmu mungkin mengemukakan bahwa para ilmuwan menduga atau presuppose alam tidak berubah-ubah. Dan terdapat suatu keteraturan di alam, sehingga gejala alam yang tidak begitu kompleks cukup didapat oleh peneliti. Sebagai tambahan, peneliti mungkin tidak menutupi keinginan deterministik para ilmuwan lebih dari hukum statistik atau pandangan mekanistik, lebih dari penjelasan teologik. Pandangan ini cenderung mengasimilasikan filsafat ilmu dengan sosiologi. Yang ketiga, pandangan yang mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang di dalamnya konsep dan teori tentang ilmu dianalisis dan diklasifikasikan. Hal ini berarti memberikan kejelasan tentang makna dari berbagai konsep seperti partikel, gelombang, potensial, dan kompleks di dalam pemanfaatan ilmiahnya. Sedangkan bicara tentang definisi filsafat dan filsafat ilmu. Definisi filsafat. Istilah filsafat bisa ditinjau dari 2 segi, yaitu yang pertama, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari kata Arab, falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti philos, cinta, suka, atau loving, dan sophia, pengetahuan, hikmah, atau wisdom. Jadi, philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arabnya, filsuf. Pecinta pengetahuan adalah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, mengabdikan dirinya pada pengetahuan. Yang kedua, segi praktis.
Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar juga, karena semua manusia berpikir. Akan tetapi, secara umum, semboyan itu tidak benar, karena tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Filsuf hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para ahli filsafat memberikan definisinya secara berbeda-beda. Coba perhatikan definisi-definisi ilmu filsafat dari filsuf Barat dan Timur. Yang pertama, Plato, yang hidup pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, murid Sokrates dan juga guru Aristoteles, mengatakan, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles, yang hidup 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi, mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Kemudian, Marcus Tullius Cicero, politikus dan ahli pidato Romawi, yang merumuskan, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, yang juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam ma'wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant, yang sering disebut raksasa pikir barat, yang mengatakan, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 3 persoalan, yaitu, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh antropologi. Sedangkan Profesor Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang akan dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Hasbullah Bakri juga merumuskan, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Sedangkan konsep Francis Bacon, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Konsep John Dewey sebagai tokoh pragmatisme berpendapat bahwa filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Tegasnya, filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian-penyesuaian di antara yang lama dan yang baru dalam suatu kebudayaan. Diyarkara mengatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan atau reality yang sedalam-dalamnya sampai ke mengapa yang penghabisan. Noto Nagoro juga menjelaskan bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Sedangkan konsep René Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Pujawi Yatna
mengatakan filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran belaka. Perlu diketahui bahwa filsafat tidak berbeda dengan ilmu-ilmu lain dalam objek material yang diselidikinya, yaitu mengenai semua yang ada, manusia, alam, dan Tuhan. Adapun yang beda adalah objek formalnya, yaitu segi atau sudut dari materi yang diselidiki. Yang menjadi objek formal dari filsafat adalah hal-hal yang menyangkut hakikat, sifat dasar arti atau makna terdalam dari sesuatu itu. Dan kita contohkan, mengenai manusia yang dipersoalkan adalah mengenai apa hakikat manusia itu. Tentu saja bukan hal-hal yang dapat dijangkau dengan pengamatan indera, tetapi lama sekali hanya dapat dicapai dengan kemampuan rasio, rasa, dan logika. Karena tentang hakikat, sesuatu bukanlah mengenai hal yang sifatnya empirik. Mengenai tujuan filsafat, bahwa dengan mengetahui sesuatu yang tidak hanya dari segi yang lahiriah, tetapi juga yang hakiki, akan memperluas cakrawala pandang kita tentang sesuatu itu. Dengan itu kita dapat menempatkan diri kita di tengah-tengah keberadaan lain secara tepat. Karena keberadaan kita sebagai manusia bukanlah keberadaan yang pasif. Kita harus tanggap dan menanggapi dengan apa yang berada di sekeliling kita. Pendeknya dengan filsafat, kita menjadi tahu tentang diri kita sendiri dan tahu tentang diri yang lain, yaitu alam sekitar dan Tuhan. Dengan itu kita dapat menyesuaikan hidup kita dengan cara yang tepat. Definisi filsafat ilmu. Geliangji mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat ilmu dalam arti luas, menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah, seperti yang pertama, implikasi ontologik metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah. Yang kedua, tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. Dan yang ketiga, konsekuensi pragmatik, etik, penyelenggara ilmu, dan sebagainya. Yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu, dapatlah kiranya dirangkum 3 medan telaah yang tercakup di dalam filsafat ilmu. Ketiganya itu adalah, yang pertama, filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris, juga ilmu rasional, juga untuk membahas studi bidang etika dan estetika, studi kesejarahan, antropologi, geologi, dan sebagainya. Dalam hubungan ini yang terutama sekali ditelaah adalah ihwal, penalaran, dan teorinya. Yang kedua, filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu dan upaya untuk membuka tabir dari keempirisan, kerasionalan, dan pragmatisan. Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang logis dan epistemologis. Jadi peran filsafat ilmu di sini berganda. Pada sisi pertama, filsafat ilmu mencakup analisis kritis terhadap anggapan dasar seperti kuantitas, kualitas, waktu, ruang, dan hukum. Pada sisi yang lain, filsafat ilmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu, seperti keyakinan mengenai dunia sana, keyakinan mengenai keserupaan di alam semesta, dan keyakinan mengenai kenalaran proses-proses alami. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Tempat kedudukan filsafat ilmu ditentukan oleh 2 lapangan penyelidikan filsafat ilmu. Pertama, sifat pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan erat dengan epistemologi yang mempunyai fungsi menyelidiki syarat-syarat pengetahuan manusia dan bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Yang kedua menyangkut cara-cara mengusahakan dan mencapai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini, filsafat ilmu berkaitan erat dengan logika dan metodologi. Ini berarti cara-cara mengusahakan dan memperoleh pengetahuan ilmiah berkaitan erat dengan susunan logis dan metodologis serta tata urutan berbagai langkah dan unsur yang terdapat dalam kegiatan ilmiah pada umumnya. Baik bidang pertama dan kedua tadi yang sudah dibahas dalam filsafat ilmu umum. Adapun dalam filsafat ilmu khusus, membicarakan kategori serta metode yang digunakan dalam ilmu atau dalam kelompok ilmu tertentu,
seperti kelompok ilmu alam, ilmu masyarakat, ilmu teknik, dan sebagainya. Objek dan metode filsafat ilmu. Yang pertama adalah objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lain, juga memiliki objek material dan objek formal tersendiri. Yang pertama, objek material filsafat ilmu. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Yang kedua, objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu itu sesungguhnya? Bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? Apa fungsi pengetahuan ini bagi manusia? Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sekian dan terima kasih.